Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nova, ketemu lagi bareng aku di podcast inspiratif seputar mahasiswa Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember bersama JTI Innovation. Masih bareng aku Hamsin yang bakal nemenin kalian 1 jam ke depan. Kita ngobrol santai nih bareng narasumber kita yang sangat inspiratif dan bakalan membangkitkan semangat kalian dalam mengikuti lomba. Nah, dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu tim Nexinar dari Politeknik Negeri Jember, tepatnya jurusan Teknologi Informasi. Yang baru aja nih, mereka meraih juara 1 nasional di ajang InnoVillage 2024. Oke, langsung aja. Mungkin Sobat Nova masih belum kenal nih dengan tim Nexinar ini. Mungkin dari Mbak dan Mas bisa perkenalan dulu, dari jurusan apa, prodi apa, dan juga perannya di tim Nexinar sendiri itu apa aja. Boleh dari Mbaknya dulu. Oke, terima kasih kepada Mas Homsin. Sebelumnya aku Nandita Putri Hanifah Jannah, mahasiswa dari program studi Teknik Informatika angkatan 2023. Nah, di sini untuk peran aku sendiri di bagian administrasi dan juga mitra Posyandu, dan juga di administrasi di bagian proposal, RAB dan sebagainya. Mungkin dilanjutkan. Oh ya, terima kasih juga buat Hamsin. Perkenalkan, nama saya Syahmi Nova Saputra dari program studi Teknik Komputer angkatan 2022 jurusan Teknologi Informasi. Di sini peran saya sebagai ketua tim dan job desk spesifiknya lebih ke alat timbangan IoT-nya ini. Sudah lanjut? Oke, untuk saya sendiri, saya Muhammad Reza Zikri Cahyana dari program studi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi angkatan 2022. Untuk peran saya di tim ini software developer untuk aplikasinya, aplikasi mobile. Oke Sobat Nova, itu dia perkenalan dari Mbak Nandita, Mas Syahmi, dan Mas Raya. Nah, aku penasaran nih sebelum ke proyeknya, kan ini tentang InnoVillage 2024. Mungkin dari Sobat Nova masih belum tahu tuh apa InnoVillage. Mungkin dari tim Nexinar bisa menjelaskan apa itu InnoVillage dan juga kenapa terbentuknya tim Nexinar ini untuk mengikuti InnoVillage itu. Oke, untuk InnoVillage itu sendiri yaitu ajang inovasi digital berbasis teknologi yang tujuannya untuk ke masyarakat kayak gitu. Jadi InnoVillage ini didirikan oleh PT Telkom Indonesia dan juga Telkom University. Nah, InnoVillage ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini sendiri ada total 136 perguruan tinggi di Indonesia yang mengikuti InnoVillage ini. Untuk terbentuknya tim Nexinar itu sendiri, awalnya kami bertiga mengajukan diri terlebih dahulu kepada dosen pendamping kami, yaitu Bapak Aji Seto dan juga Bapak Aksal. Nah, di situ kita udah mulai diskusi lebih lanjut, hamin 1 minggu waktu submit proposal kayak gitu. Jadi persiapan kami itu hanya 1 minggu sebelum pendaftaran ditutup. Dan terbentuknya tim Nexinar itu sendiri, kami mengejar waktu agar proposal yang kami ajukan itu bisa diterima dan lolos pendanaan pada saat itu gitu. Wah, menarik banget ya bukan Sobat Nova? Mungkin dari Mas Syahmi sendiri, kenapa Mas Syahmi tergabung dalam tim Nexinar ini? Awalnya kami bertiga ini berbeda-beda. Saya dari yang berbeda sendiri ya, dari teknik komputer, teknik informatika, dan juga ini beda angkatan juga. Saya 2022 dan Nandita 2023. Saya juga 2022 sepantaran dengan saya gitu. Jadi awalnya itu sempat pernah satu organisasi gitu. Jadi sempat pernah berkomunikasi, jadinya alhasil kita bergabung gitu. Jadi langsung jadi muncullah Nexinar seperti itu. Jadi sebelumnya sudah akrab ya dalam sebuah organisasi. Oke. Mungkin dari Mas Raya sendiri, kenapa alasannya bergabung dalam tim Nexinar ini? Oke, untuk alasan sendiri untuk gabung Nexinar awalnya mereka berdua sebenarnya. Mereka berdua dulu, timnya hanya berdua, terus saya dikontak
bisa diminta tolong untuk gabung di tim itu untuk jadi developernya gitu. Ya udah, mungkin saya rasa ini kesempatan yang bagus banget nih. Udah, saya akhirnya join ke mereka. Jadilah Nexinar. Wah, menarik banget bukan latar belakang dari tim Nexinar ini. Nah, kan ini berbeda-beda jurusan, angkatan, dan juga berbeda prodi ya. Oke, berbeda prodi. Nah, terkait proses dan perjalanan menuju juara 1 pastinya tidak mudah. Ada hal prosesnya. Nah, ini dari Sobat Nova penasaran nih, boleh cerita gak prosesnya kayak apa? Mungkin dari seleksi awal, kemudian online pitching sampai grand final dan mendapatkan juara 1 di ajang yang bergensi itu. Mungkin dari Mbak Denti atau Mas Syahmi. Oke, untuk awal mulanya bergabung di Innovillage ini, awalnya kami mulai submit proposal di bulan Oktober tahun 2024 tahun lalu. Nah, di situ ada total 880-an tim yang tergabung di Innovillage. Nah, nantinya setelah submit proposal, sekitar 1 bulan kemudian ada pengumuman SK top 160. Nah, di situ di top 160 mahasiswa-mahasiswinya akan mendapatkan pendanaan dengan total senilai maksimal 30 juta untuk proyek di implementasi masyarakatnya. Nah, kemudian untuk yang top 160 itu akan mengimplementasikan selama 4 bulan. Nah, kemudian setelah 4 bulan kami online pitching atau presentasi final kayak gitu untuk melaju ke tahap top 50. Nah, setelah tahap top 50 kita presentasi lagi. Jadi presentasinya 2 kali. Kemudian setelah top 50 presentasi, kemudian nantinya akan dipilih top 10 di masing-masing kategori kayak gitu. Nah, untuk pengumuman juaranya nanti diumumkan waktu tahap awarding di sana. Jadi kita berangkat itu sudah tahu kalau kita top 10 kayak gitu. Oke, itu mungkin prosesnya ya untuk menuju juara 1 itu. Nah, mungkin dalam momen-momen nih, dalam proses sampai kalian menuju tahap sekarang ini, nah prosesnya mungkin ada momen yang bikin deg-degan atau kalian down gitu ya, bikin gak semangat, mungkin dari Mas Syahmi? Mungkin kalau yang momen bikin deg-degan gitu ya Mas? Kan gitu ya, mungkin waktu tahap implementasi gitu kan, kita kan timnya hanya bertiga ya seperti itu, dan saya sendiri, Raya sendiri udah ada job desk masing-masing seperti itu. Kalau saya sendiri mungkin di bagian alat IoT-nya itu kan butuh riset lebih dahulu lah seperti itu. Jadi masih awam lah di bagian IoT gitu. Jadi masih gimana caranya untuk stabil gitu di alatnya itu. Sebelumnya Mas Syahmi atau Mbak Natita serta Mas Raya pernah ikut ajang-ajang lomba sebelum Innovillage ini atau gimana? Kalau saya sendiri sih pernah PKM, program kreativitas mahasiswa dari tahun 2023 sama 2024 sudah pernah. Jadi di situ saya juga belajar dari situ juga, dari PKM itu. Jadi udah banyak ya pengalaman dari teman-teman kita ini. Mungkin dari Mas Raya, ada gak momen-momen yang bikin deg-degan atau kebalikannya yang bikin benar-benar semangat untuk bisa berhasil di Innovillage ini? Oke, kalau untuk deg-degan mungkin kayak lika-likunya lah ya selama proses. Iya. Untuk lika-likunya itu sama waktu tahap implementasi, tahap development aplikasinya kan ini kan tentang stunting ya. Dan jujur saya belum tahu stunting tuh parameter stuntingnya tuh seperti apa sih gitu. Akhirnya ya riset juga berdasarkan tinggi, berat badan anak dan sebagainya, dan ya itu sih lika-likunya. Kalau untuk senangnya sih ya senang bisa lolos sampai top 1.
Oke, sekarang aku pengen Sobat Nova tahu lebih jauh nih soal proyek yang dibikin oleh tim Nexinar ini. Pasti dari Sobat Nova bertanya-tanya, apa sih yang diangkat proyeknya untuk ikut ajang InnoVillage 2024 dan bisa sampai juara 1. Nah, itu mungkin bisa dijelasin dong terkait apa sih proyeknya, tentang apa, dan juga bidangnya apa saja gitu. Oke, untuk proyek kita sendiri itu tentang penurunan stunting. Nah, kita mengambil judul itu inovasi kuki sehat untuk menurunkan prevalensi stunting dengan teknologi deteksi berbasis IoT di Posyandu Desa Tanggul Kulon. Nah, untuk desanya sendiri kami mengambil Desa Tanggul Kulon. Nah, kenapa di Jember? Karena di Jember ini kan di tahun 2022 stunting tertinggi di Jawa Timur itu ada di Kabupaten Jember. Nah, oleh karena itu kami mengambil Desa Tanggul Kulon untuk implementasi kami. Untuk proyek kami sendiri itu ada membuat cookies untuk balita stunting. Nah, selain itu kita juga membuat alat deteksi tinggi badan dan berat badan berbasis IoT. Kemudian kami juga ada aplikasi mobilenya untuk mengetahui apakah balita ini tergolong stunting atau tidak. Jadi totalnya itu ibaratnya inovasi kami itu 3 inovasi dijadikan 1 kayak gitu. Jadi ada cookies, ada makanannya atau cookiesnya, ada alat IoT-nya, dan juga ada aplikasi mobilenya gitu. Wah, ternyata banyak ya proyeknya, selain buat cookies, kemudian IoT, dan juga ada mobilenya juga ya websitenya. Mungkin peran dari masing-masing anggotanya itu apa aja? Mungkin dari siapa yang bagian tanggung jawab di bagian cookies, kemudian IoT, dan juga mobilenya. Mungkin bisa jelasin ke Sobat Nova nih, biar lebih paham terkait InnoVillage ini. Oke, untuk tanggung jawabnya sendiri, untuk aku sendiri, aku di bagian cookiesnya gitu. Jadi sebelum aku membuat cookiesnya, tentunya riset terlebih dahulu kan ya. Riset bahan-bahan apa saja yang bisa menurunkan stunting kayak gitu, yang bisa gizinya itu maksimal untuk balita. Jadi job desk-nya aku sendiri atau tanggung jawabnya aku di bagian cookies dan juga ke mitranya kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut. Mungkin dari saya sendiri pastinya di bagian alat timbangan berbasis IoT ini. Jadi dengan suatu balita, dan di sini juga alat timbangannya kita itu bukan hanya untuk balita, untuk bayi saja. Jadi kita bisa ibaratnya 3 in 1 lah seperti itu. Jadi bisa bayi, balita, anak-anak atau dan dewasa gitu. Jadi bisa untuk yang tinggi badannya kita sendiri itu juga bisa gitu. Jadi all-in lah di situ. Wow, keren. Oke, kalau peran saya di mobile developernya. Kalau di mobile developernya itu nanti aplikasinya singkatnya mendata tinggi dan berat badan balita tersebut melalui IoT yang sudah dibuat tadi. Jadi akan otomatis masuk ke aplikasi, dan juga dalam aplikasi juga ada fitur untuk konsultasi dengan para bidan dan juga kader-kader posyandunya gitu. Wah, menarik ya, apalagi kalau Mbak Nandita selaku penanggung jawab buat cookies, bawa cookiesnya gitu ya, buat disuguhin desain di sini bareng-bareng teman-teman. Nah, kemarin udah sempet belum proyek dari tim Nexinar ini diterapkan di masyarakat? Untuk diterapin di masyarakatnya sudah ya, karena di InnoVillage ini mengharuskan kita untuk ke masyarakat kayak gitu. Jadi dalam waktu 4 bulan itu bagaimana caranya alat kita, kemudian aplikasi mobile dan juga cookiesnya itu sudah jadi dan harus langsung bisa diterapkan di masyarakat. Nah, di situ kita sudah diterapin di Posyandu di Desa Tanggul Kulon. Nah, di sana kita mulai nerapin, kita juga melakukan penimbangan di sana, dan juga kita mengajarkan ibu-ibu balita untuk membuat cookies untuk anaknya sendiri kayak gitu. Jadi di sana kita implementasinya kita sosialisasi, semacam sosialisasi bagaimana sih cara membuat cookies sehat di rumah, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan alat IoT yang sudah kami buat kayak gitu. Oke.
Oke, berarti sudah diterapkan nih Sobat Nova. Nah, respon terkait masyarakat itu gimana Mbak? Terkait cookies-nya atau IoT-nya serta mobile-nya bisa dipakai nggak sama masyarakat waktu sosialisasi kemarin? Untuk respon dari masyarakatnya sangat baik ya tentunya, karena mereka sangat antusias ketika saya sendiri untuk mengajari cookiesnya, mereka juga langsung antusias untuk mencoba sendiri. Nah, waktu di bulan Ramadan kemarin, saya mendapatkan informasi dari para kader di Desa Tanggul Kulon bahwasannya mereka sudah mengimplementasikan sendiri. Dan juga sudah dibuat video kemudian dikirim ke saya bahwasannya alat kami kan menaruh oven di sana. Nah, di sana tuh udah dipakai gitu sama para kader di sana, juga sudah membuat cookies secara mandiri kayak gitu. Tentunya saya sangat senang ya karena apa yang sudah saya ajarkan itu bisa diterima baik oleh masyarakatnya. Mungkin kalau dari alat dan mobilnya bisa dijelaskan? Responnya dari masyarakat itu pasti baik gitu kan. Di kegiatan posyandu ini kan dalam 1 bulan itu hanya terdapat 2 minggu kalau nggak salah ya, 2 minggu penimbangan atau posyandu setiap posnya, dan di sini udah diterapkan di 3 posyandu yaitu RW 5, RW 8 dan RW 9 seperti itu. Jadi responnya sangat baik pastinya. Mungkin dari Mas Raya selaku pendevelop mobile-nya, nah apakah ada kesulitan dari masyarakatnya terkait penggunaannya atau bagaimana Mas? Kalau untuk penggunaannya aplikasinya itu dari orang tuanya juga para kader-kadernya cukup membantu dan mereka cukup paham dengan aplikasi yang digunakan itu, karena mudah sekali hanya untuk tinggal scan QR dan menunggu hasil inputan dari alat IoT-nya. Jadi tidak perlu menimbang secara manual, masukkan, mencatat begitu. Oh, jadi menarik ya teman-teman. Selain kita buat produk, jadi produk kita dipakai secara langsung gitu pada masyarakat dan juga bisa diterapkan pada anak-anak yang punya penyakit seperti stunting. Bukan penyakit ya, itu bukan penyakit. Nah, resiko mencegah stunting gitu ya teman-teman. Nah, mungkin ini tantangan selama proses mulai dari pembentukan tim, kemudian proses pembuatan produknya. Nah, selama ngerjain project ini ada tantangan pastinya ya. Nah, apa sih yang paling sulit waktu itu dan gimana caranya tim Nexinar ini mengatasi masalah atau tantangannya? Oke, kalau tantangannya sendiri cukup banyak tantangannya ya, tapi kita bisa mengatasi itu semuanya. Nah, untuk tantangannya sendiri mulai dari saya mungkin ya, saya kan di bagian cookiesnya dan juga di bagian mitranya. Nah, di situ waktu awal membuat cookiesnya, karena sebetulnya saya belum pernah membuat cookies secara mandiri. Kemudian dari situ hanya berbasis literasi dari jurnal-jurnal kayak gitu. Nah, di situ udah mulai saya sempat membuat cookies gagal selama 3 kali pembuatan itu gagal, dan cookiesnya itu bener-bener gak jadi dan gak bisa dimakan kayak gitu. Nah, di situ udah mulai kayak down banget gimana agar bisa dimakan kayak gitu. Nah, di situ hampir kayak Senin membuat, kemudian Selasa buat lagi kayak gitu sampai bisa kayak gitu. Dan akhirnya karena kerja target juga kan, karena juga kita setelah membuat cookies itu harus diuji terlebih dahulu sebelum kita memberikan ke balita itu. Jadi uji lab aja itu memakan waktu sekitar 14 hari. Jadi kejar waktu pokoknya untuk bisa diimplementasikan kayak gitu. Mungkin itu sih tantangannya kalau dari aku, dari teman-teman. Mungkin dari saya sendiri di bagian timbangannya, mungkin itu gimana caranya timbangan ini bisa dipakai 3 sekaligus gitu, 3 kategori, yaitu bayi, anak-anak dan dewasa gitu kan. Parameternya pastinya beda gitu kan ya. Untuk bayi itu kan ada yang terlentang, ada yang enggak terlentang saja ya gitu. Yeah. Terus untuk yang anak-anak itu pastinya berdiri dan dewasa juga berdiri gitu. Gimana caranya alat timbangan ini bisa digunakan sekaligus itu dalam satu
timbangan ini gitu. Jadi saya tantangannya di situ, dan juga gimana caranya bisa akurat dengan beratnya kita sendiri, dengan tinggi badannya kita sendiri, seperti itu. Ini bedanya. Kalau tantangan di mobile-nya itu tentu saja awal karena deadline ya. Deadline cukup pendek banget itu. Jadinya untuk develop ya kebut-kebutan, dan untungnya selesai. Dan untuk tantangannya itu di ini sih integrasi dengan IoT-nya. Jadi pernah dicoba waktu itu gagal dari IoT-nya datanya nggak masuk dan sebagainya. Dan juga fitur-fiturnya ada yang telat dan sebagainya gitu. Intinya berhasil dan ya aman sih aplikasinya. Wow, keren banget bukan? Jadi masing-masing anggota memiliki tantangannya masing-masing, mulai dari Mbak Nandita yang basicnya mungkin IT ya, tapi bisa-bisanya terjun jadi koki buat cookies gitu. Menarik banget, tapi keren. Mbak Nandita ini bisa buat cookies yang kandungan gizinya tepat dan juga melalui pengolahan yang benar gitu. Keren. Untuk Mas Syahmi sendiri mungkin di IoT-nya, terus untuk Mas Raya tentang deadline ya, yang biasanya mahasiswa juga ketakutan banget apalagi denger deadline gitu. Udah H-1, aduh kesel dah. Mungkin prosesnya tidak mudah ya untuk sampai di tahap ini. Nah, sekarang untuk Sobat Nova nih dari teman-teman Next Sinar, mungkin ada tips ataupun saran-saran untuk mengikuti kompetisi seperti InnoVillage ini untuk sobat-sobat baik Sobat Nova maupun sobat-sobat mahasiswa di luaran sana, biar selain membangkitkan jiwa semangat mereka buat ikut lomba, tapi juga mereka ada hal-hal menarik gitu. Pastinya ada benefit lah, mungkin bisa disampaikan juga dari tim Next Sinar sendiri terkait tips maupun benefit, spill dikit gak apa-apa gitu ya. Mungkin untuk tips and triknya ya, untuk ikut kompetisi semacam ini ya kita harus memilih awal mulanya, yaitu memilih tim yang benar-benar mau diajak kerjasama kayak gitu. Kita harus masing-masing dari kita, karena kita hanya 3 orang maksimal ya. Jadi mau gak mau harus benar-benar konsisten dan juga harus benar-benar merelakan waktu istirahatnya untuk mengerjakan proyek-proyek kita kayak gitu. Mungkin untuk benefitnya sendiri, kita bisa belajar menghemat waktu ya, karena kita mengurangi waktu tidur kayak gitu untuk membuat alat, untuk membuat IoT-nya kayak gitu. Nah, terus manfaatnya kita juga bisa melatih kolaborasi antar tim, kita juga bisa melatih komunikasi dengan masyarakat, kita bisa bersosialisasi di masyarakat yang sebelumnya mungkin kita sendiri itu jarang untuk bersosialisasi ke masyarakat langsung kayak gitu. Nah, di sini diajarkan bagaimana sih buat kita bisa bersosialisasi di masyarakat dengan inovasi-inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat kayak gitu. Mungkin dari Mbak Nandita terkait benefit yang itu berhubungan dengan ilmu gitu ya. Nah, mungkin dari bukan dari Mbak tapi dari Mas Raya ataupun Mas Syahmi terkait benefit yang didapat pas kemarin juara 1 itu apa Mas? Ini kan ajangnya nasional ya. Mungkin bisa di-spill nanti bisa membangkitkan jiwa-jiwa semangat ikut lomba gitu ya buat mahasiswa-mahasiswa IT atau mahasiswa lainnya gitu. Mungkin untuk benefitnya ya, tentunya kita di awal kita mendapatkan pendanaan seperti halnya lomba-lomba yang lain, seperti halnya program kreativitas mahasiswa. Nah, di situ kita mendapatkan pendanaan senilai, boleh spill? Boleh nih buat lebih semangat gitu ya. Maksimal 30 juta ya teman-teman. Wow. Di sini kita mengimplementasikan alatnya gitu. Nah, inovasi kami itu harus diimplementasikan dengan uang segitu. Nah, untuk benefit ketika kita mendapatkan juara 1 itu kita mendapatkan beasiswa pendidikan senilai 45 juta gitu. Wow, keren banget bukan Sobat Nova. Jadi jangan
memikirkan lagi gimana sih aku ikut lomba aku kurang, tapi buktikan kalau kita bisa membuat sebuah inovasi produk maupun apapun itu yang bisa diikutkan dalam ajang lomba-lomba gitu ya Mbak. Iya. Oke. Sebelum kita tutup nih masalah tips and trick maupun penjelasan dari tim Next Sinar terkait InnoVillage, aku ada fun game nih bareng-bareng kita. Jadi ini sudah tidak perlu tegang-tegang lagi ya, kita santai-santai aja. Nah, di sini aku sudah punya beberapa icon nih. Nah, fun game-nya itu mungkin berkaitan dengan timnya sendiri nanti, seperti siapa yang sering begadang ataupun apa. Ketika kalian merasa itu pernah dilakukan oleh kalian, kalian bisa angkat ini centang. Tapi kalau nggak merasa melakukan ya bisa X. Oke, gimana, paham? Paham. Oke, kita bagi satu-satu dulu. Nih, mungkin dari Masnya. Ini untuk Mas Syahmi dan ini untuk Mbak Nandita. Ini juga pertanyaannya dari tim maupun dari Sobat Nova nih yang dititipkan ke kita buat dibacakan gitu ya. Gak apa-apa, ini fun game aja Mas, Mbak. Oke, seru-seruan aja. Oke, kita mulai dari yang pertama. Siapa yang paling ribet pas ngerjakan project? Oke, Mbak Nandita dan juga Mbak Syahmi. Kenapa nih? Aku masih ini speechless sama Mas Syahmi. Biasanya kan kalau cowok ya biasanya nggak ribet atau gimana. Gimana kok bisa masuk ke ribet itu, Mas? Di sini kan peran saya kan sebagai ketua, gimana caranya mengordinir anggota-anggotanya kita kan. Pastinya ya ada deadline seperti ini. Kalau deadline-nya udah mepet, ya gimana caranya kita membagi tugasnya kita. Kan juga kita di masing-masing ini perannya udah dimaksimalin. Ya Nandita di bagian tulisnya, saya di bagian IoT-nya, dan Raya di bagian mobile-nya. Kalau dikit lagi pastinya kan nanti ada kayak sosialisasi seperti itu, ya harus kejar waktu gitu, jadi ribet juga. Oke, menarik ya. Kalau dari Mas Raya aku lihat tadi ya, mungkin karena Mas Raya itu kelihatannya kalau dari luar ya kalem terus cool gitu, tapi pasti di belakang pas malam ribet gitu, ribet juga masalah codingan entah error gitu ya. Oke, kalau Mbak Nandita sendiri kok merasa ribet gimana Mbak? Oke, untuk aku sendiri kenapa kok merasa ribet? Karena aku yang berhubungan atau berkomunikasi langsung di mitranya kayak gitu, dan juga di situ ribetnya karena aku harus kesana kemari ke desa kayak gitu, ngurus surat-surat ke kepala desa, ke RT RW kayak gitu. Nah, jadi ribetnya yang ngurus mitranya itu kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya nih. Siapa yang suka random pas ngerjakan project? Oke, di sini ada Mas Raya. Random. Tadi katanya nggak ribet tapi random. Gimana nih? Gimana tanggapannya? Kok bisa random gitu, Mas? Ya randomnya ya, karena kan mereka sibuk kan, ribet ya, kayak sibuk banget gitu kan, jadinya ya menghibur lah. Oh, jadi penghiburnya ternyata Mas Raya ini. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang suka ngemil pas lagi begadang? Oke, yang suka ngemil pastinya Mbak Nandita ya, karena Mbak Nandita tim yang buat cookiesnya. Siapa tahu sambil dicemil gitu. Itu gimana Mbak Nandita, kok bisa? Karena kalau waktu begadang itu kurang afdol ya kalau nggak ngemil kayak gitu. Jadi selain kita ngerjakan, di samping itu ada cookies buatan sendiri. Ya benar sekali. Jadi cookiesnya sambil dicemilin ya. Ya kan harus ya untuk tahu rasanya gimana, cocok endaknya gitu. Oke. Semakin kesini kok semakin seru ya. Kita lanjut ke ada 2 pertanyaan lagi nih. Andai nanti ada kegiatan atau lomba InnoVillage 2025 ya. Nah, kalian pengen ngangkat isu apa nantinya? Atau tertarik ikut lagi atau enggak? Gimana nih Mbak? Untuk tertarik ikut lagi, pasti kita tertarik ikut lagi ya.
karena mungkin di sana ada banyak tema yang kita bisa ikuti. Nah mungkin karena tema di tahun ini kita di penurunan stunting, mungkin di tahun-tahun berikutnya bisa mencoba di tema-tema lain seperti tema disabilitas, mungkin kerawanan pangan, lingkungan, maupun di UMKM atau pemberdayaan perempuan kayak gitu. Jadi bisa mencoba untuk di tema lain gitu, gak hanya penurunan stunting aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir dan juga ini sekaligus mungkin sangat random sekali ya dari komentar Sobat Nova terkait pernyataan terakhir ini. Apabila kalian membentuk tim Next Sinar ini terbentuk jadi band, kira-kira siapa yang bakalan jadi vokalisnya? Ini random banget, Pak. Jadi dari tim Sinova gitu ya. Ini gimana? Kira-kira kalau jadi tim band, siapa yang bakalan ditunjuk jadi vokalisnya atau ketuanya gitu ya? Mas Raya. Pastinya Raya. Hah? Pastinya Mas Raya. Mas Raya. Mas Raya. Oke, kenapa kan kok Mas Raya? Kan ketuanya dari tim Next Sinar ini Mas Syahmi sendiri. Karena yang biasa nyanyi Mas Raya. Yang random ya, bener banget. Oke, itu aja mungkin sedikit inspirasi tapi bakalan meningkatkan semangat kalian untuk tetap semangat ngikutin lomba atau menginspirasi kalian gitu ya untuk ngikutin ajang-ajang bergensi baik nasional maupun internasional. Nah, wah gak kerasa nih Sobat Nova, 1 jam kita sudah ngobrol-ngobrol santai bareng tim Next Sinar ini. Saya ucapin terima kasih untuk Mbak Nandita, Mas Syahmi dan juga Mas Raya sudah dapat hadir dan ngobrol-ngobrol santai bareng Sobat Nova. Semoga proyeknya dapat berkembang dan bisa bermanfaat lebih luas lagi di masyarakat luas dan memberikan output yang baik untuk masyarakat nantinya ya. Oke, buat Sobat Nova jangan lupa pantengin terus episode podcast lainnya yang tentunya sangat inspiratif dan juga membangkitkan semangat mahasiswa untuk mengikuti ajang-ajang lomba lainnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you dan terima kasih.